Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Matu TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Ita Puri, dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Dan berikut informasi yang telah dipunyai tim liputan kami. Akibat derasnya hujan yang turun kemarin sore di Kota Batu, mengakibatkan tembok halaman rumah warga runtuh di pinggir Jalan Raya Punten Bumiaji Batu. Akibat longsoran tembok dan kios bunga milik warga rusak. Untungnya, pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material dialami pemilik rumah. Hujan deras yang mengguyur Kota Batu pada kemarin sore mengakibatkan tembok rumah warga runtuh. Runtuhnya tembok rumah warga di pinggir Jalan Raya Punten Selekta ini terjadi pada sekitar pukul setengah 4 sore ketika hujan deras turun. Runtuhnya tembok setinggi 3 meteran dengan panjang sekitar 4 hingga 5 meteran ini mengakibatkan bagian bawah tembok runtuh ketika air hujan mengalir deras dari bagian atas. Halaman rumah yang difungsikan sebagai greenhouse untuk tanaman bunga serta kios yang berdiri di halaman rumah akhirnya ikut runtuh. Untungnya pada kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan pemilik hanya mengalami kerugian material. Menurut pemilik rumah menjelaskan, aliran air dari bagian atas jalan deras mengalir ke tembok dan sempat mengalami retak sebelum akhirnya runtuh. Di lokasi terlihat pemilik rumah dibantu warga melakukan penanganan runtuhan kios dan pemindahan bunga yang sebagian masih dalam kondisi baik. BPBD Kota Batu juga menyerahkan bantuan terpal untuk menutupi runtuhan, sehingga ketika hujan deras lagi tidak terjadi longsoran kembali. Kapan ini kejadiannya, Bu? Kemarin setengah 4. Berarti kondisi ketika ini ya? Iya, Hujan besar. hujan besar kemarin. Tapi sudah, Airnya itu dari sana itu jelas. oh dari atas Bu ya. Tapi sudah ada yang tanda-tanda bakal runtuh enggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, cuma di situ tuh memang rengat gitu loh. Oh retak. Letak. Ya. Ini di depan kelihatan banyak bunga-bunga juga Bu ya? Iya, memang itu greenhouse. Oh untuk greenhouse Bu ya. Sama warung kecil punya saya buatkan, terus anak-anak ponakan dibuatkan, terus saya suruh jualan gitu. Ibu kalau dihitung-hitung kerugian berapa kalau sudah kayak gini kira-kira Nggak aja? tahu, Pak, ya. Sudah ya pokoknya yang penting enggak ada korban jiwa saya. Oke. Tunggu. Baik sekarang diperbaiki Bu ya, proses perbaikan. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di pasar. Agar tidak terjadi lonjakan selama bulan Ramadan, antisipasi yang dilakukan yakni akan menggelar operasi pasar untuk menekan naiknya harga kebutuhan pokok. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Diskopindah Kota Malang Eko Sri Yuliadi saat ditemui oleh wartawan. Ia mengatakan bahwa langkah antisipasi terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan, pihaknya akan melakukan operasi pasar. Kepala Diskopindah menambahkan bahwa saat ini harga kebutuhan pokok di pasar masih fluktuatif. Apabila permintaan tinggi, maka akan ada kenaikan harga maupun sebaliknya. Untuk harga beras saat ini masih tetap atau tidak ada kenaikan. Sementara itu, operasi pasar terus digelar di sejumlah pasar di Kota Malang. Operasi pasar ini yakni menyediakan komoditas seperti beras dan minyak. Selain menggelar operasi pasar, Diskopindah juga melakukan evaluasi dan yang paling diawasi atau diantisipasi selama Ramadan yakni daging ayam. Di mana saat ini harga daging ayam mulai mengalami kenaikan. Ini masih beras tetap, kemudian mungkin hanya ayam gitu ya, daging ayam sedikit ya, sedikit 0,0 sekian persen tadi ya Pak. Ya. Besar ya. Ini hari ini kita rapatkan pasar murah. Hukum pasar itu kan permintaan naik, suplai menurun, harga mesti naik. Jadi kita terus operasi pasar terus, iya. Sembako, beras, minyak. Hari ini saya akan lakukan pantauan ke pasar sembako ya. Ya pasti kita akan rutin ya. Nanti langkah-langkah yang disampaikan Pak Wali dalam apel tadi, Kopindah akan menindaklanjuti segera untuk melakukan pantauan pengawasan dan juga operasi pasar. Ya, arahnya nanti pasti arah kita ke kelurahan juga. Adakan operasi pasar di kelurahan-kelurahan. Maka pasti kalau menjelang Lebaran ini pasti daging ayam. Ya, telur. Yanuar Dedi Kurniawan melaporkan. Memasuki minggu pertama puasa Ramadan, okupansi tempat wisata mengalami penurunan drastis pengunjung.
Tidak hanya tempat wisata, beberapa fasilitas umum juga sepi pengunjung. Diperkirakan pada pertengahan puasa akan ada peningkatan pengunjung walaupun belum signifikan. Beginilah yang terlihat di kawasan wisata maupun fasilitas umum di Kota Batu yang pada bulan puasa mengalami penurunan pengunjung dan cenderung sepi. Penurunan kunjungan wisata ini terjadi sejak memasuki awal puasa di semua sektor pariwisata, hotel maupun restoran. Kondisi ini dimanfaatkan tempat wisata, hotel maupun restoran untuk berbenah mempersiapkan peningkatan kunjungan pada saat Idul Fitri. Penurunan kunjungan ini terjadi setiap tahun pada awal Ramadan karena masyarakat cenderung menunda untuk berwisata pada bulan Ramadan. Menurut Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi menjelaskan, penurunan kunjungan pada bulan Ramadan merupakan hal yang biasa dan penurunan bisa sampai 80% dibandingkan pada hari biasa. Penurunan kunjungan wisata ini tidak hanya di tempat wisata, tetapi juga fasilitas umum yang biasanya menjadi tujuan wisatawan, seperti alun-alun Kota Batu. Di area alun-alun Kota Batu pada menjelang siang di kawasan parkir terlihat sepi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dan pengunjung akan meningkat pada sore hari menjelang buka puasa. Jadi untuk kita selama bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun, apalagi masa pandemi kemarin, jelas sekali bahwa ketika masa Ramadan itu kunjungan turun drastis. Jadi biasanya jadi tinggal 20% dari situasi normal, itu biasa. Jadi kita kemarin ketika weekday itu kita bisa 1.000 orang gitu. Kita sekarang 200, paling 20% sekarang jadi 200, 300, bahkan Jumat kemarin kita hanya sampai 200. Tapi memang hal yang wajar. Jadi minggu pertama, kedua Ramadan itu turun drastis banget. Baru minggu ketiga itu baru ada sedikit kenaikan. Minggu keempat itu sudah mulai normal, sudah berasa kayak weekday biasa, sudah gak berasa ke Ramadan lagi. Nah ketika Idul Fitri baru kita itu peak season kita, jadi sangat biasa. Bramanta Putra melaporkan. Dan sesaat lagi kami akan berkabaran tentang Ramadan permintaan bunga turun. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional As-Salam. Ahli mengobati berbagai macam penyakit. Asam urat, rematik, hernia, ingin punya keturunan, kencing manis, wasir, darah tinggi atau darah rendah, penyakit kulit, ginjal, liver, MAH, kanker dan tumor. Kami juga melayani konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pekerjaan atau karir, usaha, dan lain-lain. Dan ahli pasang susuk untuk kecantikan, ketampanan, pengasihan, wibawa, keselamatan, dan lain-lain. Saya Bapak Salam, saya membuka praktek pengobatan tradisional dan menerima konsultasi. Bagi Anda yang menderita suatu penyakit atau menghadapi suatu problem, segera datang ke pengobatan tradisional As-Salam. Insya Allah semua dapat terselesaikan. Saya Roni, tulang sendi saya berasa sakit dan nyeri bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Salam, rasa nyeri saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih Bapak Salam yang telah mengobati saya. Datang segera ke pengobatan tradisional As-Salam, Jalan Teluk Etna 4, nomor 23, Arjosari, Kota Malang. Telepon 081 3333 26456. Buka tiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB, 500 meter dari Jatim Park 3, 100 meter dari Warung Wareg, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi.
Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB, 500 meter dari Jatimpak 3, 100 meter dari Warung Warak, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki minggu pertama puasa Ramadan, permintaan bunga hias potong mengalami penurunan drastis. Turunnya permintaan bunga diduga karena banyak masyarakat yang menunda kegiatan tertentu selama Ramadan, salah satunya pernikahan. Minggu pertama puasa permintaan bunga hias potong mengalami penurunan drastis sehingga hasil panen tidak bisa terserap ke pasar dan sebagian dibuang. Kondisi ini dirasakan para petani bunga setiap Ramadan atau ketika sepinya permintaan, di mana biaya pengeluaran tidak bisa kembali karena hasil panen tidak bisa maksimal terjual ke pasaran. Tidak hanya itu, kondisi cuaca juga berpengaruh pada volume dan kualitas hasil panen, serta biaya pengeluaran yang mengalami kenaikan. Menurut salah seorang petani mawar hias di kawasan Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu menjelaskan, turunnya permintaan ini karena masyarakat banyak yang menunda kegiatan seperti pernikahan, sehingga permintaan bunga hias untuk dekorasi juga menurun. Di beberapa titik kebun bunga hias, stok masih terlihat mencukupi dan banyak yang sudah siap potong. Para petani juga tetap optimis dan diperkirakan permintaan akan kembali normal setelah Lebaran, karena aktivitas masyarakat kembali berlangsung normal seperti biasa, termasuk akan banyak lagi kegiatan pernikahan. Gimana untuk permintaan mawar hias potong? Agak sedikit berkurang. Sedikit berkurang? Berapa persen penurunan dibanding kondisi normal? Sekitar 30%, 50%. Agak lumayan ya harus segitu. Biasanya kalau normal motong berapa Mas sehari? Sekali motong? Jumlahnya mahar. Berapa ratus? Sekitar 3.000-an, 5.000. 3.000 5.000 ya? Sekarang sekali puasa gini. Sekali apa? Sekarang pas puasa gini berapa motongnya? Kalau gini ya sama tapi lakunya itu enggak sedikit. Oh, motong tetap ya, cuman lakunya sedikit. Iya. Biasanya agak-agak merangkak naik lagi kapan? Agak-agak mendekati normal. Ya, habis Lebaran. Oh, berarti termasuk sepi ya kalau saat ini ya berarti. Kalau bulan puasa sepi. Toto Gidaryono melaporkan. Sebanyak 28 sekolah di Kota Malang yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat kota, regional, dan nasional Senin pagi diberikan piala dan piagam penghargaan oleh Wali Kota Malang. Wali Kota Malang berharap dengan penghargaan yang diraih menjadi motivasi bagi yang lain untuk terus meningkatkan prestasinya. Penyerahan piala dan piagam penghargaan bagi sekolah pemenang adiwiyata berlangsung di depan halaman Balai Kota pada apel pagi ASN Pemkot Malang. Dalam apel tersebut, Wali Kota Malang Haji Sutiaji secara resmi menyerahkan piala dan piagam bagi 28 SD, MI, dan SMP MTS yang meraih adiwiyata baik tingkat kota, regional, dan nasional.
Terdapat 3 sekolah yang mendapatkan piala dan piagam tingkat nasional, yakni SDN Lokwaru 2, SD Unggulan Al-Ya'lu, dan SDN Purwodadi 1. Sedangkan 25 sekolah lainnya mendapatkan piagam penghargaan Adiwiyata. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada 28 sekolah yang telah meraih penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata. Wali Kota berharap dengan penghargaan yang diperoleh ini nantinya dapat memberikan motivasi bagi sekolah yang lain untuk berprestasi. Dengan penghargaan ini, nantinya Wali Kota Sutiaji juga meminta semua pihak untuk melakukan pengawasan. Sehingga apabila adanya sekolah yang tidak menjaga kebersihan bisa dilakukan teguran dan akan segera melakukan perbaikan. Adiwiyata itu sudah langganan Mas ya. Jadi sekarang ada kurang lebih tadi 22 atau 28 gitu ya. Level-level ada tingkat provinsi, tingkat nasional, ada yang mandiri. Ya, saya tentu memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri, lembaga pendidikan dalam hal ini. Saya kira bisa mendorong terus-menerus dan itu mengimbas pada sekolah-sekolah yang lain. Nah, keberhasilan lembaga itu saya kira bukan hanya unsur lembaga saja, jadi ada unsur lain. Siapa? Ya komponen yang ada di dunia pendidikan. Ada wali siswa, ya, ada siswa, ada guru dan masyarakat. Karena sekuat apapun karakter anak, ya, ketika lingkungan tidak mendukung, tidak mungkin. Ya, jadi komponen yang ada di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan itu juga memberikan kontribusi terhadap tercapainya Adiwiyata. Ya. Bramanta Putra melaporkan. Dan sesaat lagi akan kami kabaran tentang cangkruan bareng Wali Kota dan Komunitas Ekraf Gubernur Jawa Timur apresiasi gedung NCC. Tetap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, ahli mengobati berbagai penyakit. Ambeien, darah tinggi atau darah rendah, kencing manis atau kencing batu, ginjal, kanker, tumor, liver, mah, jerawat, penyakit kulit, asam urat, asma, ingin gemuk atau ingin kurus, dan lain sebagainya. Putus asa adalah dosa. Anda membutuhkan konsultasi, problem pribadi atau rumah tangga, jodoh, pengasihan, pelaris atau usaha, karir, pasang susuk untuk kecantikan atau ketampanan, wibawa, kekuatan dan lain sebagainya. Saya buka praktek pengobatan tradisional modern. Apapun penyakit Anda, apapun problem Anda, insya Allah akan terselesaikan. Silakan datang ke pengobatan tradisional modern Bapak Haji Ali, Jalan Jumbel 3, nomor 16 Malang. Saya menderita asam urat sudah bertahun-tahun. Setelah berobat ke Bapak Haji Ali, saya sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali. Terima kasih Bapak Haji Ali yang sudah mengobati saya. Datang segera ke Bapak Haji Ali, Jalan Ahmad Yani Sumpil 3, nomor 16 Malang. Telepon 081 252 220 316. Buka tiap hari pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB, 500 meter dari Jatimpak 3, 100 meter dari Warung Warak, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341
512 333 atau WA 081 333 022 133. Dijual ruko 2 lantai, ber-SHM dan IMB, 500 meter dari Jatim Park 3, 100 meter dari Warung Warak, 150 meter dari kantor desa Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, depan rest area dan rumah makan. Luas tanah 238 meter persegi, luas bangunan 298 meter persegi. Berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno, pinggir Jalan Raya Beji, Mojorejo, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Hubungi Batu TV 0341 512 333 atau WA 081 333 022 133. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Gubernur Jawa Timur menggelar cangkruan bareng Wali Kota Malang dan komunitas pelaku ekonomi kreatif dalam cangkruan ini. Gubernur mengapresiasikan kehadiran Gedung Malang Creative Center dan berharap dapat melahirkan berbagai profesi ekonomi kreatif di Kota Malang dan Indonesia. Cangkruan bareng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan komunitas pelaku ekonomi kreatif berlangsung di Gedung Malang Creative Center atau MCC. Dalam cangkruan bareng ini, komunitas pelaku ekonomi kreatif yang menggagas dibangunnya Gedung MCC menjelaskan bahwa Gedung MCC dibangun untuk mewadahi 17 subsektor pelaku ekonomi kreatif. Komunitas pelaku ekrab juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang telah mendukung pelaku ekonomi kreatif dengan menghadirkan gedung MCC tersebut. Selain mendengarkan pemaparan dari komunitas pelaku ekrab, Gubernur Jawa Timur yang didampingi Wali Kota Malang juga meninjau gedung MCC untuk melihat langsung gedung tersebut. Haji Sutiaji yang mendampingi Gubernur meninjau gedung MCC mengatakan, kehadiran gedung MCC dapat menekankan angka pengangguran terbuka di Kota Malang. Sebelum adanya gedung MCC, angka pengangguran di Kota Malang menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Akan tetapi, adanya gedung MCC menekan angka pengangguran terbuka. Dan saat ini Kota Malang di urutan kelima. Ibu Gubernur kan ketika kemarin itu kita ngobrol-ngobrol di hari kemarin, di saat ada kegiatan di hari Jumat kemarin. Ada kegiatan Sofi Barokah. Kalau monggo nanti kalau berkenan kita ke MCC alhamdulillah. Ya, gunanya apa ya? Biar melihat dan beliau alhamdulillah. Ya, karena ini untuk menjawab tadi bahwa Malang itu pengangguran terbukanya kemarin kan tinggi. Tapi alhamdulillah dengan concern ini sekarang menjadi urutan kelima gitu. Kalau dulu urutan pertama, artinya bahwa ini linear, ada benang merah. Ketika ini dibangun, ketika komitmen kita dengan 17 subsektor dikuatkan, itu bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi hadirnya gedung MCC Kota Malang. Gubernur berharap hadirnya gedung MCC dapat mencetak profesi pelaku ekrab yang nantinya dipertemukan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA. Gubernur juga berharap ke depan dunia kerja yang membutuhkan tenaga kerja, fasilitas dan sarana prasarana bisa datang ke MCC. Sementara itu, sejak soft launching pada bulan Desember 2022 lalu, sudah ada ratusan kegiatan yang diselenggarakan di gedung MCC Kota Malang. Ternyata sangat banyak profesi yang bisa di-create di sini, disiapkan di sini, dan insya Allah akan ketemu DUDIKA. Nanti DUDIKA-nya akan cari di sini.
Jadi kalau misalnya ada dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, oh ini kan eranya gig ekonomi, kontrak-kontrak jangka pendek. Saya mau cari kameramen, MCC punya nggak stok? Saya mau cari fotografer, MCC punya nggak stok? Nanti saya mau cari pelaku industri kreatif apa, ada Kria, MCC punya nggak stok? Saya berharap bahwa suatu saat tidak akan ada Dudika yang pro creativity dan pro inovasi tanpa melibatkan MCC. Keren kan? Toto Kidaryono melaporkan. Wali Kota Malang kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan. Kali ini kegiatan Safari Ramadan bertempat di Masjid Nurul Taqwa, Jalan Bunga Dewandaru, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji bersama dengan jajaran SKPD Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan pada hari Minggu 26 Maret 2023 bertempat di Masjid Nurul Taqwa, Jalan Bunga Dewandaru, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Kegiatan Safari Ramadan ini diawali dengan ceramah agama dari Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, dengan membawakan tema Ramadan Syahrul Mubarak. Dalam ceramahnya, Dr. Andes Haji Sutiaji mengajak kita untuk selalu membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Bulan Ramadan ini menjadi kesempatan untuk umat muslim mendapatkan pahala berlipat-lipat dan juga mengajak untuk senantiasa beramal soleh karena di bulan Ramadan terdapat banyak keberkahan. Dengan membawa kebaikan dan beramal soleh, hidup ini akan selalu dinaungi keberkahan. Sehabis ceramah dari Wali Kota Malang, kegiatan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Kegiatan Safari Ramadan ini diselenggarakan dengan tujuan bersilaturahmi sekaligus menebar kebaikan. Kegiatan ini juga sebagai wujud kalau kepemimpinan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa tidak ada batas antara pemimpin dan masyarakat. Safari Ramadan ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat Kota Malang, sehingga harapannya semakin komprehensif informasi dan masukan dari masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadikan Kota Malang kota yang lebih baik ke depannya. Sebenarnya di bulan Ramadan itu mendorong orang untuk berbuat baik. Berbuat baik itu mesti mampu membalansingkan atau mampu menerapkan ini dirinya atau mampu menetralisir fungsi nafsu. Jadi kan nafsu itu kecenderungan, kalau nafsu itu mesti senang kepada sesuatu yang instan, selalu diselimuti dengan kesenangan. Maka kata Rasulullah itu yang memenuhi surga itu adalah karena susah, tapi susahnya ya orang yang bersusah-susah itu, bukan mengeluh ya. Tapi orang yang memenuhi neraka itu orang yang selalu senang-senang, dalam tanda petik loh ya, jangan diartikan senang tanda aku senang ibadah. Nah, puasa ini mendorong bagaimana kita itu mampu membalanskan antara nafsu dengan wahyu. M. Taufik melaporkan. Dan berikut laporan tentang perakiran cuaca yang telah kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan laporan perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Mewakili kerabat kerja, saya Ita Puri mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa bagi umat muslim se-Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.